Hai hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Prison. The Prison adalah sebuah film laga Korea Selatan yang dibuat pada tahun 2017. Film ini digarap oleh Nah Hyun dan menampilkan artis-artis ternama dari Korea Selatan seperti Han Suk Kyu dan Kim Rae Won. Film ini dirilis pada 23 Maret 2017 di Korea Selatan. Film ini bercerita tentang seorang mantan polisi yang masuk ke penjara dan dia akan melakukan banyak aksi di dalam penjara tersebut. Oke, tidak lelah saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi, bagi kalian yang merasa di-spoileri, silahkan skip saja video ini. Namun, bagi kalian yang ingin melanjutkan video ini, silahkan lanjutkan sampai selesai. Jangan skip iklannya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like ya. Saya hitung sampai 1 juta. 1, 2, 1 juta. Yo, subscribe. Udah belum? Oke, langsung saja kita mulai intronya. Terlihat ada beberapa tahanan yang baru saja datang di penjara bernama Seon-am. Salah satu di antara mereka adalah Song Yo-gun. Dia adalah mantan polisi yang memiliki beberapa kasus kriminal sehingga masuk ke dalam penjara. Namun baru saja masuk, ia langsung membuat kerusuhan di sana. 가슴팍에 개나리까지 폈습니다. Kemudian ketika di kamar, Yogun pun lanjut dipukuli oleh anak buah bernama Changgil. Changgil adalah mantan mafia yang ia jebloskan ke dalam penjara. Namun ketika ada kesempatan, seketika Yogun melawan balik dan menggigit kuping Changgil sampai putus. Yogun juga mengancam akan membunuh Changgil jika ia tidak dipertemukan dengan kepala penjara bernama Kang. Akhirnya Yogun pun bertemu dengan Kang dan meminta agar ia dipindahkan ke kamar yang ia inginkan. Dan Yogun pun berjanji tidak akan membuat onar lagi di dalam penjara. Namun kepala penjara tidak menghiraukan permintaan Yogun dan itu membuatnya sangat kesal. Akhirnya Yogun pun kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba ada segerombolan tahanan yang mengejarnya. Yogun pun tertangkap dan dibawa untuk menemui seorang tahanan bernama Ik-ho. Ik-ho menyarankan agar Yogun dapat bekerja sama dengannya. Namun Yogun malah meludahinya dan Ik-ho pun tentunya kesal. Akhirnya Ik-ho menyuruh anak buahnya untuk memotong tangan Yogun karena sudah merasa dipermalukan. Kemudian Yogun pun nampak sangat ketakutan sampai-sampai ia memohon ampun kepada Ik-ho dan akan patuh terhadapnya. Ik-ho pun mengampuninya dan membiarkannya kali ini. Sedikit cerita mengenai Ik-ho, jadi dia adalah penguasa di dalam penjara. Dari tahanan sampai petugas takut kepadanya. Tidak ada seorang pun di penjara yang berani menyentuhnya. Dia juga memiliki akses bebas keluar penjara. Bahkan ia bisa keluar kapanpun ia mau. Ia mendapatkan keistimewaan seperti ini karena sering memberikan uang kepada petinggi penjara dan juga tidak segan membunuh seluruh orang yang menghalangi rencananya. Ia juga otak dari banyak sekali tindakan kriminal dan dari situlah ia mencari uang. Scene berpindah. Kali ini Yogun kembali membuat masalah dengan Changgil. Namun baru saja akan ribut, tiba-tiba Ik-ho datang dan menantang mereka berdua. Jadi siapa saja yang menang di antara mereka berdua akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di penjara dan juga akan mendapatkan apa yang mereka mau. Akhirnya mereka berdua pun berkelahi. Perkelahian nampak cukup sengit. Namun di awal, Yogun cukup mendominasi. Tidak tinggal diam, Changgil juga membalas dengan pukulan yang keras. Tapi Yogun masih bisa bangun dan berhasil memberikan tendangan yang telak. Perkelahian pun dimenangkan oleh Yogun, dan Yogun meminta agar ia dipindahkan ke sel lain juga mendapatkan bonus makan-makan dengan para tahanan yang lainnya. 이게 뭐 깜빵이야 기숙사야 완전 노란. Scene kembali berpindah. Di sebuah restoran, kepala penjara bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Kim. Ternyata, Dr. Kim adalah orang dari luar penjara yang mengurus kejahatan Ik-ho.
dan Kang bertugas sebagai perantara antara Ik-ho dan Dr. Kim. Di penjara, Yogun diperkenalkan dengan beberapa anak buah Ik-ho yang ternyata bukan orang sembarangan. Di antaranya ada seorang dokter, ahli militer, peneliti senior, dan masih banyak yang lainnya. Mereka semua adalah anak buah pilihan yang khusus untuk melakukan kejahatan yang sulit di luar penjara. Setelah mendapatkan rancangan strategi yang diberikan oleh Dr. Kim, akhirnya mereka pun mulai menjalankan aksinya. Misi mereka kali ini adalah mencuri berangkas yang berisikan narkoba. Aksi pun dimulai dengan membobol dinding di sana. Kemudian dilanjutkan dengan memecahkan kode berangkas. Namun semua itu bukan hal sulit bagi mereka dan mereka pun berhasil mendapatkan narkobanya. Namun saat hendak pergi dari sana, ada seorang anak buah Ik-ho bernama Hak-gyu yang berkhianat dan mencoba membawa kabur narkoba itu. Walaupun tidak berhasil membawa narkoba, namun ia berhasil kabur dan melarikan diri. Pastinya hal ini akan menjadi blunder bagi kepala penjara, karena bisa saja Hak-gyu membocorkan kebusukan yang terjadi di penjara kepada khalayak umum. Di hari yang sama, tiba-tiba direktur penjara bernama Bae datang untuk melakukan inspeksi mendadak. Tentunya hal ini membuat Kang dan staf penjara lainnya panik. Namun semua hal berjalan lancar. Direktur Bae juga tidak menaruh curiga sama sekali. Namun sampailah Direktur Bae di sebuah ruangan khusus tanaman. Ruangan ini biasa dijadikan markas oleh Ik-ho dan anak buahnya. Tiba-tiba Ik-ho keluar dan bertemu dengan Direktur Bae. Dari sana suasana semakin canggung. Ditambah sikap Ik-ho yang melawan kepada Direktur Bae. Direktur yang terpancing emosi pun langsung ingin memberikan Ik-ho pelajaran dengan kekerasan fisik. Namun tiba-tiba Yogun muncul dan mengacau. Akhirnya niat direktur tadi pun urung. Dan untuk pertama kalinya, Ik-ho merasa berhutang budi kepada Yogun karena sudah diselamatkan. Aksi Yogun tadi pun langsung mendapatkan perhatian khusus dari Ik-ho. Ik-ho pun langsung mengajak Yogun makan malam bersama untuk membalas budi atas apa yang sudah dilakukan oleh Yogun. 정신으로 힘들지. 뭔 비결? 땅에서 걸고 사는 비결이 뭐냐고. Di sana mereka pun mengobrol dan terlihat cukup akrab. Di tengah obrolan, Ik-ho memberikan penawaran menarik kepada Yogun, yaitu ia akan memberikan hadiah berupa 100 juta won jika ia berhasil menangkap Hak-gyu yang kemarin kabur saat sedang melaksanakan tugas. Esoknya, Yogun langsung beraksi untuk mencari Hak-gyu. Pada misi kali ini, ia ditemani oleh seorang anak buah Ik-ho dan langsung dipantau oleh Ik-ho itu sendiri. Tentunya bukan hal sulit bagi Yogun untuk mencari orang. Apalagi ia menggunakan ilmunya saat di kepolisian dulu. Singkat cerita, ia berhasil menginterogasi seseorang dan menemukan keberadaan Hak-gyu di sebuah pelabuhan. Datanglah mereka ke sana dan langsung berhasil menangkapnya. Lalu mereka langsung membawa Hak-gyu ke penjara. Di penjara, Ik-ho langsung mengeksekusi mati Hak-gyu, yaitu dengan menyuruhnya untuk gantung diri. Yogun yang melihat itu pun tentunya kaget karena ia baru pertama kali melihat kekejaman sesungguhnya dari Ik-ho. Esoknya saat sedang makan malam, terjadi perselisihan antara Yogun dengan salah seorang anak buah kepercayaan Ik-ho bernama Masajang. Masajang sepertinya kesal dengan Yogun karena perannya sebagai tangan kanan Ik-ho sudah direbut oleh Yogun. Ik-ho yang melihat itu pun kesal dan malah memukul Masajang. 너도 이 새끼야, 말 조심해. Di sebuah ruangan, terjadi pertemuan antara Changgil dan Masajang. Ternyata mereka adalah rekan lama saat masih menjadi mafia dulu. Changgil mengajak Masajang agar bekerja sama untuk mengkudeta posisi Ik-ho di penjara. Jadi, Changgil berencana untuk membunuh Ik-ho. Namun, Masajang malah pergi dan menolak untuk ikut rencana ini. 예정 생각해서 안 되는 걸로 한다. 다음에 또 있다. 이거 충신 났네, 충신 났어.
Kemudian scene berpindah memperlihatkan Yogun yang sedang membersihkan kantor kepala penjara. Yogun melihat Kang sedang menyembunyikan sesuatu di dalam lemari rahasianya. Karena penasaran, ia pun masuk secara diam-diam dan melihat apa yang ada di sana. Ternyata di sana terdapat beberapa kaset rekaman. Kemudian Yogun menemukan kaset yang bertuliskan investigasi Song Yo Cheol. Pada rekaman tersebut disebutkan bahwa ada seorang reporter bernama Song Yo Cheol yang mengetahui kebusukan yang terjadi di dalam Seon Am. Kemudian reporter itu pun akan menjadi ancaman dan dia harus segera dibereskan agar kebusukan di penjara tidak diketahui oleh media dan masyarakat umum. 뭐? 안 가셨습니까? 얘가 왜 내 방에 있어? 제가 청소 좀... Scene berpindah memperlihatkan Dr. Kim yang datang ke penjara untuk mengambil uang bagi hasil dari kejahatan yang sudah ia rencanakan. Namun tiba-tiba Changgil datang bersama anak buahnya. Ternyata mereka ingin menyerang Ikho dan melakukan kudeta. Awalnya Ikho berhasil menguasai keadaan dengan melempar minyak panas ke salah satu di antara mereka. Bahkan Ikho berhasil mengancam yang lainnya dengan mencongkel salah satu mata dari anggota Changgil. Changgil yang melihat itu pun seketika langsung berlutut dan memohon ampun kepada Ikho. Namun ternyata itu hanya pura-pura dan langsung menusuk Ikho dari belakang. Untungnya Yogun datang dan berhasil menyelamatkan Ikho. Tentunya Ikho tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Changgil. Pada hari Changgil bebas, Ikho sudah merencanakan sesuatu untuknya. Ternyata Ikho sudah menyuruh anak buahnya untuk menabrak Changgil sampai mati. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Ikho sudah mengetahui bahwa ada anak buahnya yang sudah berkhianat. Ikho pun mengumpulkan seluruh anak buahnya dan mengancam untuk membunuh mereka jika tidak ada yang mengaku. Akhirnya, Mas Sajang berlutut dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Akhirnya, ia dihukum potong tangan menggunakan gerindra, dan yang mengeksekusinya adalah Yogun. Suatu hari, terjadi pertemuan antara Direktur Bei dan Kang. Direktur ternyata sudah mencium hal-hal yang tidak beres yang terjadi di penjara. Ia sudah mengetahui mengenai hubungan antara Kang dan Ikho. Dan direktur pun menyuruh agar Kang mengakhiri hubungan antara mereka berdua. Kemudian Kang memutuskan untuk memberikan surat bebas dari penjara kepada Ikho. Namun Ikho menolak dan ingin terus menjalankan seluruh kejahatannya dari dalam penjara. Lalu scene berpindah memperlihatkan Yogun yang sedang kerja bakti di luar penjara. Namun Yogun berhasil menyogok petugas kepolisian dan berhasil kabur sejenak untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata orang yang ia temui adalah kawannya di kepolisian. Ia memberikan kaset rekaman yang sudah ia temukan di penjara. Akhirnya kebenaran pun semakin terungkap. Sedikit flashback, ternyata reporter yang dibahas di dalam rekaman tadi adalah kakak kandung dari Yogun itu sendiri. Kakaknya sudah berhasil mengungkap kebusukan yang terjadi di penjara Seon Am. Kemudian kakaknya meminta tolong kepada Yogun untuk membantunya dalam memecahkan kasus ini. Apalagi Yogun adalah polisi dan berwenang untuk melakukan tindakan terhadap kejahatan. Namun Yogun menolak permintaan dari kakaknya. Singkat cerita, kakaknya sudah dibunuh dan Yogun pun bertekad untuk mencari siapa yang sudah membunuh kakaknya. Ia juga ingin menghilangkan dan menghapuskan komplotan penjahat yang sudah bersembunyi di dalam penjara. Lalu ia pun memutuskan untuk langsung terjun ke penjara agar dapat menemukan informasi di dalam penjara mengenai mafia yang ada di dalam penjara itu sendiri.
Kemudian scene berpindah memperlihatkan Yogun yang sedang menelpon kawannya di kepolisian untuk menangkap Ik-ho saat sedang melakukan tindakan kejahatan di luar penjara. Akhirnya kepolisian pun bergerak ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Yogun. Namun ternyata keberadaan Ik-ho tidak ditemukan di sana dan penyergapan itu pun gagal total. Ternyata Ik-ho malah pergi ke tempat lain, yaitu tempat pengolahan sampah. Di sana juga terlihat ada Direktur Bay yang akan dibunuh dengan alat penghancur sampah. Ik-ho menganggap bahwa Direktur Bay adalah penghambat dan ia tidak segan membunuh seluruh orang yang dianggap sebagai penghambat bagi dirinya. 진짜? 그럼 너 오늘 여기서 Lalu saat sedang berbincang di penjara, Ik-ho bertanya mengenai orang yang ada di dalam foto. Ternyata Ik-ho sudah mengetahui bahwa Yogun telah berkhianat. Dan di tempat lain, kawan Yogun sudah ditangkap dan akan dibunuh menggunakan alat penghancur sampah yang tadi digunakan untuk membunuh Direktur Bay. Yogun pun langsung ditangkap oleh anak buah Ik-ho yang lainnya. Lalu tiba-tiba, Kang datang karena sudah tidak tahan dengan seluruh perbuatan Ik-ho. Kang berniat untuk membunuh Ik-ho menggunakan pistol yang ia pegang. Namun, Ik-ho malah berhasil merebut pistol itu dan malah Kang yang dibunuh. Setelah itu, Yogun juga akan dihukum dengan cara gantung diri. Tapi untungnya, ada seseorang yang membantunya dan ia mematikan lampu di sana sehingga Yogun berhasil kabur dari sana. Karena sudah terlanjur basah, Yogun pun makin menggila dengan membakar penjara dan meledakkan sebuah gedung di sana. Hal itu dilakukan untuk memancing polisi agar datang ke penjara Seon-am. Lalu Yogun yang sudah berada di atas menara pun menantang Ik-ho untuk bertarung dengannya. Ik-ho pun tentunya menerima tantangan tersebut. Akhirnya, Ik-ho pun naik ke atas menara dan perkelahian pun terjadi. Pertarungan tampak sengit dan mereka pun saling beradu pukulan. Bahkan Yogun sempat tersudut dan hampir saja dijatuhkan. Namun keadaan berbalik dan kini Yogun berhasil menjatuhkan Ik-ho. Baru saja ia akan membunuh Ik-ho, polisi pun datang dan melarang Yogun untuk melakukan itu. Akhirnya Yogun pun menuruti, namun tiba-tiba Ik-ho menusuk Yogun dan kini keadaan kembali berbalik. Ik-ho ternyata berniat untuk membunuh Yogun. Namun ternyata pihak kepolisian sudah mengepungnya dan laser dari sniper sudah menyuroti tubuhnya. Karena Ik-ho bertindak lebih, akhirnya Ik-ho pun ditembak sampai meninggal. Kejahatan yang terjadi di penjara Seon-am pun berhasil terungkap. Namun, seluruh jasa dari Yogun ternyata belum cukup untuk membuatnya bebas dari seluruh kejahatan yang sudah ia lakukan. Yogun pun kembali dikenakan hukuman atas kejahatan yang sudah ia lakukan sebagai anak buah Ik-ho dulu. Namun Yogun ikhlas karena tujuannya sudah berhasil dan ia pun kini kembali mendekam di penjara. Dan film pun selesai. Oke, jadi film ini mengajarkan kepada kita bahwa segala kejahatan pasti ujungnya akan tidak berjalan dengan baik. Dan juga jika kita memiliki sebuah tekad, maka kita harus terus memperjuangkannya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan like. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.